Ya, jadi sesuai dengan dugaan kita bahwa pada hari ini mereka akan menjelaskan alat bukti itu dalam konteks formalitas. Bahwa sudah ada alat bukti surat, bahwa sudah pernah diperiksa saksi, bahwa sudah ada pemeriksaan ahli, hanya itu. Seperti sudah yang kita duga semua itu. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah dalam pemahaman dua alat bukti, minimal dua alat bukti itu adalah bukti material. Ya, bukti material setiap dari unsur-unsur tersebut sehingga membuat terang perkara tersebut sehingga yakin bahwa orang ini layak dijadikan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu sidang pra-peradilan yang melibatkan Tom Lembong telah selesai digelar ya. Ada berbagai macam berita dan juga sesuatu yang sepertinya seru untuk kita simak. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak wawancara dari tim kuasa hukum Tom Lembong yang diwakili oleh Ari Yusuf Amir. Mari kita lihat videonya. Ya, jadi sesuai dengan dugaan kita bahwa pada hari ini mereka akan menjelaskan alat bukti itu dalam konteks formalitas. Bahwa sudah ada alat bukti surat, bahwa sudah pernah diperiksa saksi, bahwa sudah ada pemeriksaan ahli, hanya itu. Seperti sudah yang kita duga semua itu. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah dalam pemahaman dua alat bukti, minimal dua alat bukti itu adalah bukti material. Ya, bukti material setiap dari unsur-unsur tersebut sehingga membuat terang perkara tersebut sehingga yakin bahwa orang ini layak dijadikan tersangka. Begitu pemahamannya. Kalau hanya sekedar surat-surat, semua surat-surat SK-SK dikumpulkan lalu dijadikan sebagai bukti, wah itu sangat naif, itu sangat berbahaya. Gitu. Juga tadi disampaikan bahwa tentang kalau itu pun terjadi masalah kebijakan kaitan dengan hukum administrasi negara, biarlah pengadilan yang memutuskan. Itu juga bahaya itu dalam penegakan hukum. Artinya setiap kebijakan dari semua pejabat-pejabat ketika ada keinginan dari para penegak hukum untuk mempidanakan, bisa dipidanakan. Mengenai bebas atau tidaknya nanti biar pengadilan. Tapi kan orang sudah jadi tersangka dulu, orang sudah ditahan dulu. Itulah makanya KUHP mengatur secara rigid, secara jelas, bahkan putusan MK sudah jelas-jelas memahami ini. Jadi ini satu kekeliruan yang sangat fatal menurut kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga dijelaskan, kawan-kawan semua media mendengar, bahwa ternyata expose dengan BPKP ya, yang bicara tentang kerugian negara baru pada tanggal 9 November. Coba bayangkan, baru pada tanggal 9 November, tadi diakui dalam persidangan. Sedangkan penetapan tersangka 29 Oktober. Artinya orang dijadikan tersangka dulu, barulah terjadi pembicaraan dengan BPKP tentang melawan hukumnya, tentang kerugiannya, dan segala macam. Ini fatal sekali. Proses-proses ini yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa telah melalui tahapan, terbukti hari ini tidak melalui tahapan yang benar. Ya. Lalu kaitan dengan tadi disebutkan tentang penasihat hukum, itu lebih fatal lagi. Tadi diakui bahwa penasihat hukum itu mereka yang tunjuk, itu diakui dalam persidangan tadi. Sedangkan KUHP mengatakan penasihat hukum itu dipilih sendiri, ada kalimat sendirinya di sana. Ya, dalam pasal KUHP itu tegas kata sendiri. Artinya diberikan kebebasan bagi tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia boleh ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini Pak Tom Lembong cukup mampu untuk memilih penasihat hukumnya. Cuman pada waktu itu karena tidak diberikan kesempatan, tidak boleh pegang HP, dalam kondisi tertekan, tengah malam, disodorkan, ya dia mau tidak mau. Inilah yang menurut kita kesewenang-wenangan dan melanggar hukum, gitu ya. Lalu kaitan dengan, ya tadi dikatakan bahwa sudah melakukan ekspos Oktober untuk menetapkan Thomas Rikasi Lembong sebagai tersangka. Pertanyaan kita, kenapa masih dipanggil sebagai saksi? 29 Oktobernya. 21 Oktober sudah disepakati sebagai tersangka. Panggil saja dia sebagai tersangka supaya dia bawa penasihat hukum. Kan begitu. Kalau senang benar ini terjadi, ya. Lalu kaitan dengan menteri-menteri lainnya. Tadi dibahas bahwa mereka hanya fokus kepada Pak Thomas Rikasi Lembong, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pemeriksaan menteri-menteri lainnya. Ini bukan permintaan kita.
pemeriksaan menteri-menteri lainnya adalah sesuai dengan sprindik yang mereka buat sendiri, yaitu periodisasi 2015 sampai 2023. Artinya mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkan ini, bukan dari pihak kita. Ya, ada lagi tambahan? Kaitan apa? Oke, ya. Jadi kami menegaskan bahwa sesuai KUHP itu tersangka bisa dihadirkan di persidangan. Tapi kan persoalannya sekarang tersangka ini kan di dalam tahanannya jaksa. Kami tidak bisa menghadirkan sendiri. Kalau kita diminta koordinasi dengan JPU sudah kita lakukan, kita sudah buat surat. Tapi kan JPU tidak memberikan tanggapan. Artinya belum ada kepastian dia hadir. Kami tetap menghendaki sesuai dengan KUHP dihadirkan di persidangan. Itu seharusnya hukum acaranya pra-peradilan ini mengacu kepada KUHP. Bukan dalam hukum acara pra-peradilan ini di KUHP, maka ini kepentingan publik, maka hakim bisa memerintahkan menurut kami. Tapi tadi sepertinya hakim selalu menolak untuk memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Pak Tom Lembong. Ya, kita juga tidak tahu pertimbangannya apa. Bahkan kita ingat di persidangan-persidangan lain, pra-peradilan itu bisa ditolak karena yang si pemohon tidak hadir. Kita ingat itu kan? Malah bisa ditolak karena termohonnya tidak jelas. Ini termohonnya justru kita minta hadir karena sesuai dengan KUHP dia harus diperiksa di persidangan ini. Tapi hakim tadi bilangnya kan sudah diwalikan, diberikan kepada kuasa hukum. Betul, itulah yang kita beda pendapat. Karena pada waktu dia memberikan kuasa, hanya hak hukumnya yang kita sampaikan. Tetapi kesaksian ketika bagaimana dia diperiksa, bagaimana dia merasa tertekan ketika pada waktu itu kan dia mengalami sendiri. Itulah yang kita butuhkan keterangannya di persidangan ini. Tadi kan jaksa mengatakan bahwa dalam BAP Pak Thomas Terkasih Lembong menyetujui penasihat hukumnya. Kita kan bisa tanyakan nanti ke dia, menyetujuinya bagaimana? Orang dalam kondisi terpaksa kok. Nah gitu. Ini yang harus dijelaskan oleh tersangka langsung. Makanya tadi kami tetap secara formil dan minta dicatat dalam peradilan ini bahwa kami sudah meminta pengajuan ini. Seandainya nanti sampai akhir sidang belum dihadirkan juga, tentunya ini akan menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan keberatan. Ya, ke pihak-pihak yang terkait, apakah itu ke Komisi Yudisial, apakah itu ke pengawasan atau kemanapun. Itu hak kami sudah sampaikan dalam persidangan dan sudah dicatat dalam persidangan. Oke? Ya, kami merasa dirugikan. Karena sesuai dengan KUHP dapat dihadirkan. Ya. Ya, banyak hal yang harus disampaikan Pak Tom Lembong secara langsung. Yang perlu untuk disampaikan di sidang pra-peradilan ini. Ya. Oke. Baik, cukup. Ya, itulah tadi wawancara atau doorstop yang dilakukan oleh pengacara dari Tom Lembong, yaitu Ari Yusuf Amir. Di mana di sini tim kuasa hukum Tom Lembong tersebut mengutarakan banyak kekecewaan ya. Salah satunya diantaranya adalah ingin menghadirkan Tom Lembong selaku terdakwa ke dalam sidang. Nah, hal ini ternyata tidak disetujui oleh hakim yang bertugas. Setelah itu Ari Yusuf Amir juga mengatakan ada banyak sekali hal-hal yang berbahaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam hal menentukan Tom Lembong sebagai tersangka, di mana pada awalnya pada saat pemanggilan terakhir Tom Lembong itu masih berstatus sebagai saksi, sehingga hal inilah yang membuat Tom Lembong pada saat datang ke kejaksaan untuk diperiksa itu tidak membawa tim kuasa hukumnya, sehingga pada akhirnya di saat kondisi Tom Lembong dalam keadaan panik dan juga gusar itu kalau tidak salah tadi disuruh menandatangani bahwa dia telah menyetujui pengacara yang disediakan oleh Kejagung. Jadi ada beberapa hal yang memang janggal dan juga bisa dikatakan berbahaya, bahkan menurut Ari Yusuf Amir tadi apa yang dilakukan oleh Kejagung sewenang-wenang gitu. Jadi kita lihat aja nanti berikutnya bagaimana di pra-peradilan berikutnya, karena ini sangat menarik untuk kita perhatikan ya. Bukan cuma kita sebagai masyarakat, bahkan anggota DPR pun pada saat rapat kerja bersama dengan Jaksa Agung, hampir semua penanya itu mempermasalahkan kasus Tom Lembong yang saat ini memang sedang hangat diberitakan. Nah, gimana menurut rekan semua? Apakah ada yang perlu disampaikan?
Kami pamit mundur dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.